Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah siap belajar untuk hari ini? Siap. Siap ya? Pada sehat kan? Oke. Ketua kelas? Neng sih? Ada Irfan ya? Sorry, kamu benar kan? Iya. Irfan tolong pimpin doa ya. Siap, dok. Marilah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dalam hati menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan. Tadi pembukaan saya nanya kabar kalian. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Irfan, gimana teman-temannya? Masuk semua? Ya. Hadir semua ya? Ya. Oke, sebentar saya isi di daftar hadirnya dulu. Oke, pelajaran apa kita hari ini? TJBL. Apa itu TJBL? Ya, teknologi jaringan berbasis luas. Ini pertemuan kedua. Ya, ini pertemuan kedua. Sebelumnya minggu kemarin juga di pertemuan pertama sudah saya sampaikan apa itu TJBL, ya, apa itu jaringan berbasis luas, pengertian jaringan berbasis luas, kemudian kelebihan dan kekurangan jaringan berbasis luas itu seperti apa, ya. Sekarang saya mau tanya, ada yang masih ingat jaringan berbasis luas itu apa? Ya, Magdalena, apa jaringan berbasis luas? Jaringan WAN adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang sangat besar yang dapat menghubungkan banyak komputer melalui jarak jauh. Oke, betul? Betul. Ya, jaringan berbasis luas atau WAN itu adalah jaringan yang memiliki cakupan yang sangat luas. Bisa itu berupa berbagai antar daerah, antar kota begitu, kemudian antar negara juga bisa. Ya, intinya jaringan yang memiliki cakupan atau jangkauan yang sangat luas. Oke. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah yang diharapkan kepada peserta didik setelah mengikuti pelajaran ini, gitu. Jadi tujuannya yang pertama itu adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis persyaratan WAN dengan penuh percaya diri. Itu satu. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menetapkan spesifikasi WAN dengan benar. Yang ketiga, setelah berlatih, peserta didik dapat membuat desain WAN dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah membuat desain, peserta didik dapat mempresentasikan hasil desain WAN dengan penuh percaya diri. Di depan ini ada sebuah konsep jaringan WAN. Ya, konsep jaringan WAN. Kalau pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu itu kita sudah membahas, tadi saya jelaskan pengertiannya, kemudian kelebihan dan kekurangannya, kemudian spesifikasinya apa. Nah, sekarang kita masuk ke konsep jaringan WAN. Ya, udah kelihatan kan gambarnya konsep jaringan WAN. Saya minta kalian coba analisis gambar yang ada di depan ini. Kalian analisis bagaimana bentuk konsep jaringan WAN. Silakan kalian analisa dulu ya. Saya pengen tahu gambaran kalian tentang konsep jaringan WAN ini apa. Oke. Pak, Ya, Irfan. bertanya, Oke, kenapa Irfan? bagaimana cara untuk mengkoneksikan jaringan WAN? Bagaimana Cara untuk mengkoneksikan jaringan WAN. Bagaimana untuk mengkoneksikan jaringan WAN? Ya, jadi memang di dalam konsep jaringan WAN ini semua jaringan itu syaratnya harus terhubung dulu. Ya, dari mulai data center,
kemudian ke Jakarta, di kantor yang letaknya di Jakarta dan kantor letaknya di Bangkok, itu semuanya harus terhubung, ya. Terus tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya agar semuanya terhubung, gitu ya. Jadi untuk mengkoneksikan jaringan WAN ini kita perlu yang namanya alat khusus, ya. Alat khusus itu apa sih, Pak? Alat khusus itu yang disebut dengan VSAT atau V-satelit, ya. Ya. Pak, mau nanya. Iya, Siti Ningsih. VSAT satelit itu apa? Jadi VSAT satelit itu, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah singkatan dari Very Small Aperture Terminal, ya. Jadi dia itu adalah sebuah stasiun, ya, stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan, ya, dengan diameter kurang dari 3 meter. Nah, jadi dia itu bentuknya seperti piringan satelit begitu, ya. Tapi dari namanya aja Very Small Aperture Terminal. Jadi dia adalah sebagai stasiun penerima sinyal, ya, stasiun penerima sinyal dari pengiriman data dari data center kemudian ke Jakarta kemudian ke Bangkok itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau cari lebih jauh lagi apa itu VSAT, kalian bisa searching di Google, ya. Tentunya VSAT itu mempunyai fungsi utama, ya. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Jadi sebelum pengiriman data dari data center yang ada di Denver itu, untuk mengirimkan data ke Jakarta dan ke Bangkok, dia nggak langsung kan, ada terminal dulu. Jadi ada penerima dan pengirimnya. Nah, taruhlah dia ada di sini, ya, atau di sini. Ini adalah sebuah router, ya, di mana dia sebagai penerima juga ada sebagai pengirim. Ya, ketika misalnya sebuah data yang akan dikirimkan nggak akan langsung ke data centernya, nggak akan langsung ke Jakarta, gitu kan. Dia diterima dulu, disaring dulu oleh V-satelit itu. Seperti itu, dia sebagai stasiun penerima dan pengirim sinyal. Paham? Oke. Kita lanjutkan, ya. Jadi konsep, ya, tadi konsep gambarnya sudah ada, konsep PILAN, ya. Jadi saya ulangi lagi, WAN atau Wide Area Network itu adalah kumpulan dari LAN dan atau workgroup yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modem dan jaringan internet. Kemudian ada persyaratan jaringan WAN. Persyaratan jaringan WAN, ya. Jadi WAN merupakan sistem jaringan yang menghubungkan antar autonomous system atau AS. Nah, yang kedua, WAN mencakup daerah geografis yang luas. Kemudian yang ketiga, WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dari service provider. Nah, ini adalah persyaratan jaringan WAN, ya. Ini adalah persyaratan jaringan WAN. Ketika tiga persyaratan ini dipenuhi, nah, baru bisa dikatakan sebuah jaringan WAN, gitu ya. Walaupun tadi konsepnya sudah ada dari setiap kantor cabang untuk menghubungkan ke kantor pusat, tapi kalau misalnya belum ada tiga persyaratan ini, ya belum bisa disebut dengan jaringan WAN, gitu kan. Oke. Di sini ada desain jaringan WAN, ya. Desain jaringan WAN yang mana dibuat dengan program Cisco Packet Tracer, ya. Di sini dari desain yang saya tampilkan, di situ ada dua buah server. Yang pertama server pusat, yang kedua server SMK atau server sekolah, gitu ya. Kemudian ada satu router yang menghubungkan kedua switch, ya. Nah, setiap switchnya itu terhubung 4 PC klien, ya. Jadi semuanya ada berapa PC klien? 8. Ada 8, masing-masing switch itu terhubung dengan 4 PC klien, ya. Nah, sekarang silahkan buka laptopnya. Sekarang buka laptopnya. Oke.
Sebelumnya saya mau bagi kalian kelompok. Jadi saya bentuk kelompok. Kan ada berapa nih? Ada 18 ya? Ada 18. Jadi ada yang 3 itu 4 orang, yang 2 itu 3 orang satu kelompoknya. Ya. Mau saya bagi atau kalian bagi sendiri? Bikin sendiri. Saya yang bagi. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Tapi sebelum ke sini coba saya tampilkan dulu videonya. Ya, bagaimana membuat sebuah desain jaringan berbasis luas. Ya. Nanti kalian simak, kemudian saya minta catat juga untuk konfigurasinya yang ada di tayangan video ini. Kalau misalnya yang pertama pasti ada konfigurasi untuk setting IP dan lain sebagainya. Tolong dicatat ya. Oke. Kedengaran suaranya? Jaringan yang kita buat ini adalah jaringan berbasis kelas atau biasa disebut jaringan WAN. Jaringan WAN terdiri dari beberapa jaringan sudah telepon dan yang tanda merah masih belum terhubung. Yang setelah itu kita ubah. Oke. Ini desainnya sudah jadi dan sudah dihubungkan dengan masing-masing kabel ya. Nah, selanjutnya nanti akan dikonfigurasi. Tapi di langkah yang pertama ini ya, kalian mempraktekannya atau ditugaskan untuk membuat sebuah desain dulu ya, sebuah desain jaringan berbasis luas ya, seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan juga untuk misalnya dari server pusat itu untuk menghubungkan ke switch itu melalui port apa ya, sudah kan tadi. Kemudian di PC klien yang 0 itu koneksinya atau masuknya ke port mana tadi sudah ya, bisa dipraktikkan ya. Oke. Ini saya akan bagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya, tapi per kelompok ya. Nanti saya bagikan satu masing-masing ke setiap kelompoknya. Nah, nanti di sini ada tugasnya. Yang pertama itu tugas apa namanya ya, ini ya, membuat desain jaringan WAN. Di sini juga ada soal pengetahuannya. Apa saja soal pengetahuannya nanti kalian kerjakan. Ya, tapi tentunya setelah mengerjakan atau membuat desain apa namanya, desain jaringan WAN ini ya. Oke. Kelompok 5 ya? Iya, Pak. Ya, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Untuk pengerjaannya nanti apa namanya, ketua kelas mengirimkan dalam bentuk Word-nya ya. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan ya. Ya, Pak. Pak tadi pakai switch yang 1841 ya? Iya. Pakai router ya, itu router 1841. Kalau switch-nya pakai apa? Switch ya. Kalau yang switch-nya 1960. Enggak. 60 Pak. Ya.
2960 untuk switchnya. Untuk routernya 1841. Ini di sini di Kita mau dibantu nggak? Bapak boleh nanya nggak sih? Ya, kenapa? Fungsi dari switch pada jaringan WAN itu apa sih? Dia untuk membagi, ya, membagi jaringan juga ke setiap PC-nya. Jadi apa namanya, untuk membagi jalur juga sebetulnya. Itu. Jadi kalau misalnya tadi router itu untuk menghubungkan apa namanya, setiap segmen, ya. Nah kalau switch itu untuk membagikan ke PC klien yang lainnya, seperti itu. Ya. Juga Pak. Ya. Untuk switch itu bisa lebih dari 4 atau cuma 4 aja Pak? Bagi jaringannya itu. Bisa, bisa. Jadi switch itu ada kapasitasnya masing-masing dan dilihat dari portnya. Ada yang 32 bahkan sampai 64 juga ada. Bisa lebih dari 4 ya? Bisa lebih dari 4. Kalau dilihat di sininya kan portnya banyak tadi itu. Sudah?
Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah sudah ya. Oke, coba udah terhubung semua kan? Pastikan semua atau setiap perangkatnya itu terhubung ya. Ya, terhubung itu ditandai dari indikator kabel yang berwarna hijau. Oke. Saya minta satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, bisa? Bisa ya? Oke. Ini ya, kelompok 4. Pembukaan dulu silakan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dari jaringan WAN atau Web Area Network. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Martin dan samping saya Magdalena, saya Audilia. kami dari kelompok 4. Untuk jaringan WAN memakai dua server, yaitu server pusat dan server SMK atau server sekolah. Dan dia juga memakai satu router. Dan di bawahnya kita memakai dua switch. Dan di masing-masing switch memiliki dua PC, empat PC. Ya, 4 PC. Empat PC yang sudah terhubung masing-masing. Di sini kita menggunakan kabel strap. Kenapa semuanya bisa hijau? Karena dari awal kita satukan dulu. Kalau misalnya satu belum terhubung, salah satu dari mereka ada yang merah. Terus yang pertama di di router kita menggunakan router 1841. Dan switchnya kita menggunakan 2960. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok lain saya minta menanggapi. Silakan. Ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Silakan. Angkat tangannya sih ya, Regina. Dari kelompok berapa? Perkenalkan ya. Silakan. Menggunakan IT habis berapa? Saya bakal suka kelas IP. Bisa diulangi? Itu IP address menggunakan kelas apa? A atau B atau C? Kita menggunakan IP address kelas C. Udah Pak. Oke. Yang mau bertanya lagi? Manfaat switch apa? Dari yang menggunakan manfaat switch untuk menghubungkan beberapa PC. Di sini kita menggunakan 4 PC di masing-masing switch. Masih ada lagi tanggapan? Tidak? Silakan. Kelompok lain? Sudah? Oke, jadi bisa dilihat ya di sini dari hasil desain jaringan WAN-nya, semuanya indikator kabelnya itu berwarna hijau, artinya sudah terhubung. Nah, walaupun memang kalau misalnya kalian ping dari sini, ya, ini belum ada alamat IP-nya, ya, belum disetting alamat IP-nya karena memang belum dikonfigurasi seperti itu. Ya, kalaupun di ping dari PC 0 ke PC 1 itu tidak akan di replay, ya, masih pasti RTO atau request timeout seperti itu. Oke, overall tapi semuanya sudah bagus. Pastikan kalian juga setiap kelompoknya hasilnya seperti ini, ya. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kalian yang di depan. Silakan ditutup.
Cukup sekian dari kelompok kita. Mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya udah dikerjakan ya. Semuanya sudah tadi saya sebutkan desainnya sudah dibuat dan dinyatakan setiap perangkatnya terkoneksi. Oke, nanti pada pertemuan selanjutnya kalian ditugaskan untuk melanjutkan, ya, yaitu apa? Mengkonfigurasinya, ya, mengkonfigurasi jaringan yang sudah kalian buat sekarang ini. Bagaimana nantinya jaringan yang kalian buat itu bisa saling mengirim pesan, mengirim data, ya. Nanti kita simulasikan hasilnya, bagaimana proses pengiriman datanya bisa dikatakan sukses atau tidak. Tentunya dengan konfigurasi yang betul juga, seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian saya minta kalian menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan, bisa menyimpulkan. Jadi dari tadi konsep jaringan WAN itu apa, kemudian persyaratan jaringan WAN itu apa, spesifikasi jaringan WAN. Silahkan, ada yang mau menyimpulkan. Jadi pelajaran yang kalian dapat hari ini itu apa saja? Silakan. Irfan, kelas, oke. Silakan. Jadi kesimpulan jaringan WAN ini adalah jaringan yang sangat tepat bagi perusahaan yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi komunikasi serta integrasi dalam data dalam jaringan yang sama. Oke, jadi sangat bermanfaat, sangat berguna untuk setiap perusahaan, ya. Artinya ketika tadi contohnya ketika kantor pusat untuk mengirim sebuah data atau mengirim pesan atau mengirim apapun ke kantor cabang, tentunya secara instan langsung sampai dengan waktu yang sangat singkat juga, gitu ya. Jadi menurut Irfan itu kesimpulannya. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum saya akhiri untuk pertemuan ini? Tidak ada? Oke, di LKPD itu ada soal latihan atau soal evaluasi, ya. Nanti kalian kerjakan, kalau itu nanti kalian kumpulkan melalui WhatsApp, bisa kirim, ya. Oke. Batas terakhir ngumpulinnya kapan, Pak? Untuk batas terakhir setelah pertemuan yang selanjutnya. Ya, Iya, Pak. Pak, Ya. di sini kan ada nama kelompok ya. ya. Terus nama kelompoknya apa itu, Pak? Di kelompok, oke, gini. Untuk nama kelompok kalian bisa menggunakan nama-nama kelompok jaringan. Jadi misalnya jaringan LAN, ada jaringan LAN, ada jaringan WAN, ada jaringan MAN, kan? Iya. Nah, kalian bebas tuh kasih nama kelompoknya masing-masing, apa jaringan, nama jaringan, oke? Oke, sudah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya yang perlu kalian siapkan yaitu kalian pelajari bagaimana cara konfigurasinya, ya, bagaimana cara konfigurasi tadi desain jaringan yang sudah kalian buat. Seperti itu, bagaimana bisa semuanya perangkat itu bisa saling mengirimkan pesan ataupun data. Seperti itu, ya. Untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan yang pertama ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu ini, ya, di pertemuan berikutnya di mata pelajaran TJBL, yaitu singkatan dari
Teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Ya, setelah kita minggu lalu itu atau pertemuan sebelumnya kita membahas atau bahkan kalian mendesain sebuah jaringan berbasis luas di program aplikasi atau software Cisco Packet Tracer. Sudah bisa semuanya? Nantinya pada pertemuan kali ini atau hari ini kalian diminta untuk melanjutkan. Setelah kemarin itu pertemuan sebelumnya itu kalian membuat sebuah desain jaringan berbasis luas. Nah, sekarang tinggal mengkonfigurasinya. Mengkonfigurasinya itu apa saja sih? Memasukkan alamat IP ya, kemudian menyeting CLI-nya ya. Kalau di Cisco-nya itu bagaimana nanti hasilnya itu setiap perangkat bisa saling mengirimkan pesan, bahkan ke alamat gateway yang berbeda atau ke lokasi yang berbeda, seperti itu. Sebelumnya saya pengen mengingat-ingat dulu materi-materi yang minggu lalu ya. Materi-materi minggu lalu itu apa sih? Terkait yang pertama konsep WAN ya kan, konsep WAN, kemudian persyaratan WAN, ada spesifikasi WAN. Oke, konsep WAN itu ada yang bisa menjelaskan bagaimana konsep WAN atau konsep jaringan berbasis luas? Silakan. Bagaimana konsep jaringan berbasis luas? Ada yang bisa menjelaskan atau ada yang masih ingat? Ada yang bisa mengingat kembali, menjelaskan kembali? Silakan. Regina, ya. Konsep WAN itu seperti apa? Silakan. Ada yang mau bantu? Iya, Magdalena. Konsep WAN mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi. Oke, jadi WAN itu adalah sebuah jaringan yang mencakup daerah yang sangat luas, bahkan tadi sampai benua tadi disebutkan sama Magdalena ya, seperti itu. Kemudian berarti kita bisa lanjutkan ya, kita bisa lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi jaringan berbasis luas dari yang kemarin kalian buat. LKPD-nya ada? Tolong diangkat LKPD-nya. Oke. Nah, di dalam LKPD itu nanti ada tugas yang kalian kerjakan juga ya pada pertemuan hari ini. Itu berisi soal keterampilan ya, atau bagaimana kalian mengerjakan tugas langkah-langkah mengkonfigurasi jaringan yang sudah kalian buat itu sendiri ya. Sebelumnya di sini saya akan lanjutkan tampilkan videonya. Bagaimana kalian selanjutnya akan mengkonfigurasi ya. Bisa perhatikan semuanya ke depan? Oke. Lanjutkan ya. Ini untuk konfigurasi DHCP-nya. Untuk konfigurasi DHCP server, DHCP-nya kalian tinggal memasukkan alamat IP gateway-nya yang tadi, yang sudah dimasukkan pada pengisian alamat IP address-nya. Nah, ini untuk konfigurasi CLI-nya ya.
Jadi setelah tadi sudah dikonfigurasi alamat IP address-nya, kemudian DHCP-nya. Nah, selanjutnya prosesnya adalah konfigurasi CLI-nya. Ada jika ada dasar seperti ini, siap konfigurasi dasar kita ketikkan 0 lalu kita enter dan enter lagi. Di sini kita ketik enable untuk mengaktifkan router tersebut, lalu kita tekan enter. Dan di sini kita ketik akan ketikkan con spasi T maksud saya, dan fungsinya untuk melakukan konfigurasi jaringan. Dan di sini kita ketikkan lagi interface pas ini adalah pas settingnya. Dan di sini kita akan setting yang pertama adalah kabel yang pertama 0 atau switch ini. Setelah itu kita tekan enter. Oke, ini di konfigurasi router ya, artinya di konfigurasi routernya ini di sini konfigurasi untuk interface-nya itu menggunakan port ya 0/0 ya di switch-nya ya. Oke, di CLI-nya. Dengan cara kita ketikkan IP address. Selanjutnya memasukkan alamat IP address untuk Spasi lalu berikan switch-nya. 192.168.1.10 dan yang kita dapatkan di cetak gateway server pertama. Lalu kita tulisannya pas 255 dan di sini untuk mendetable sampai pasnya kita beri spasi setelah IP address. Setelah ini BC-nya. Oke, jadi kalau tadi dari perangkat server, kemudian switch dan router itu menggunakan alamat switch-nya ya, menggunakan alamat IP statis. Tapi kalau kliennya, setiap kliennya yang 8 klien ini itu menggunakan alamat IP DHCP ya, DHCP karena supaya prosesnya cepat ya. Jadi kalau misalnya tidak memasukkan IP-nya itu manual seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita sudah memberikan cek di sini PC1 kita ketik. Nah, ini untuk testingnya, mengecek koneksinya. Di sini kita akan cek ya dari PC yang ini. Kita close dulu. Kita akan lihat dulu IP address yang akan kita cek. Dari sini saya akan cek IP dari Untuk mengecek koneksi PC 0 ke PC 4 yang berbeda gateway ya. Kalau ini gateway-nya tadi 192.168.1.1 ya 1.1. Kalau ini 192.168.2.1 beda gateway. yang akan kita cek dari PC yang pertama. Oke. Topik pengharapan 2.2 lalu kita tekan enter. Kita tunggu saja. Dari sini jika ada terlihat seperti itu. Nah, di sini apa hasilnya? Tandanya belum terhubung. Ada, walaupun ada RTO-nya cuman sebentar aja karena proses koneksinya. Kemudian dilanjutkan dari hasilnya reply from 192.168.2.2 ya, dengan kecepatan jaringan seperti ini. Artinya PC 0 ke PC 4 itu sudah terhubung ya, walaupun berbeda gateway seperti itu, dan bisa mengirim pesan maupun mengirim data seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi sebelum kalian lanjutkan untuk mengkonfigurasinya? Silakan. Sistem operasi CLI itu apa aja sih, Pak? Ya, tadi disebutkan contohnya
ada Linux ya yang berbasis teks ya. Ada Linux itu ada Debian, ada Ubuntu seperti itu. Tapi kalau dari untuk proses konfigurasinya udah bisa kan? Tadi perintah-perintahnya bisa ya? Oke, sudah kalian catat? Oke, silahkan dibuka laptopnya, kemudian dibuka tugasnya di yang kalian simpan kemarin, desain jaringannya. Langkah yang pertama, kalian memasukkan alamat IP-nya dulu ya. Untuk ke setiap perangkat dari mulai server, kemudian router, switch, dan PC klien masing-masing. Di dalam penilaiannya pun sudah ada rubrik penilaian untuk kalian ya. Penilaiannya itu yang pertama ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap itu saya ambil ketika mengerjakan tugas kelompok seperti itu, kemudian sikap-sikap kalian selama dalam proses pembelajaran ini seperti apa, apakah aktif, apakah banyak diam gitu kan, apa banyak bisa bisa menyimpulkan seperti itu. Bagi jaringan ini kan di yang mana? Ini di PC 4. Nah, kalian kan menggunakan ini IP DHCP kan ya? Nah, artinya DHCP itu IP yang sudah ditentukan. Jadi otomatis ketika memilih DHCP sudah otomatis keluar tuh. Jadi si perangkatnya udah mendeteksi gitu. Jadi beda sama statik yang harus ngetik dulu Pak ya? Ya, kalau statik harus bisa ngisi manual. Nah, tapi bedanya kalau statik itu kita bebas menentukan mau mulai dari berapa alamat IP-nya gitu. Jadi mau bikin kelas A atau kelas B gitu kan IP-nya. Nah, itu menggunakan alamat statik dan iya bisa kalian bisa menggunakan mulai dari berapa aja gitu alamat IP-nya kalau untuk yang statik gitu ya. Ya, udah sampai mana? Oke. Coba lihat CLI-nya. Oke. Coba. Oke. Lanjut. Pastikan ketika mengkonfigurasi CLI-nya tidak ada perintah yang invalid ya. Nah, perintah yang invalid itu nggak bisa ketika ada perintah yang invalid artinya salah, memasukkan perintah yang salah gitu ya. Ya harus diulang lagi gitu. Dari mana tuh perintah yang salahnya, yang invalidnya. Jadi kalau misalnya kalian mau konfigurasi alamat IP-nya conf atau config spasi T. Nah, terus di bawahnya ada yang salah tuh. Ada pemberitahuan invalid. Nah, itu harus diulang, nggak bisa di ini.
Oke, sudah masuk konfigurasi CLI udah. Ada yang sudah selesai semua? Mana? Oke, coba kamu tes. Dites ke Oke. Di sininya. Gambar pesan ini. Mana gambar pesan ini? Oke. Sini ke sini. Nah, terus dilihat statusnya sukses. Coba kalau sudah kalian tes, udah konfigurasi alamat IP-nya masing-masing, gateway-nya sudah di ini, ya kan? Ini alamat gateway-nya berapa? 192.168.1.1. Yang ini 2.1. Nah, untuk setiap PC-nya mulai dari 2 kan? Ya, kalau misalnya di sini gateway-nya itu 1.1, berarti IP PC-nya 1.2 ya. Begitupun selanjutnya. Oke, silakan kalian diuji coba apakah setiap PC-nya sudah terhubung. Ya, dikirim pesan dari PC 0 ke PC 1 atau dari manapun. Nah, di sini informasinya successful PC 0 ke PC 1 tadi saya praktekkan. Ya, coba kalian juga silahkan dilihat bagaimana statusnya. Sukses. Sukses ya. Oke. Oke, sudah? Ya, LKPD-nya mana? Untuk pertemuan sebelumnya kalian diminta mengerjakan tugas kan? Mengerjakan atau mengisi LKPD ini. Sekarang saya mau memberi penilaian di dalam LKPD-nya. Kemudian saya minta setiap kelompok untuk menyiapkan perwakilan atau ya setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi hasil dari konfigurasi yang kalian buat. Oke. Dikasih nama ya sesuai dengan kelompoknya. Misalnya tadi tugasnya konfigurasinya dikasih nama. Kelompok apa tadi? Kamu kasih nama apa? Angka apa? WAN. Oke, terus yang lain LAN. Ya, dikasih nama itunya. File Cisco-nya dikasih nama. Oke, silahkan siapa kelompok mana yang mau maju atau mau saya tunjuk? Hah? Pan, maju Pan. Kelompoknya, kamu kelompok WAN ya? Oke. Silakan. Nih. Kenapa? Enggak. Satu aja. Irfan udah siap?
Udah siap belum? Kalau belum, Razik kelompoknya atau kelompok 5 ya? 5, oke, kelompok 5 dikeluarin lagi. Oke, sebentar. Kasih tepuk tangan dong. Pas sendiri apa semuanya? Semuanya dong. Semuanya. Kelompok man ya. Oke, silakan pembukaan dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selamat siang. Siang. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari yang telah mempersilahkan kita untuk mempresentasikan. Dan kita berterima kasih kepada para teman-teman yang mau mendengarkan presentasi kita. Pertama perkenalkan nama saya Aditya. Nama saya Siti Nengsi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang topologi dan cara konfigurasi jaringan LAN. Pertama untuk topologinya, kita di sini menggunakan 2 server, yaitu server pusat dan 1 server sebelah. Terus dari server dihubungkan ke switch dan dari switch dihubungkan kepada para komputer klien yang ingin menggunakan jaringan itu. Setelah dihubungkan, kita masuk ke server untuk melakukan konfigurasi IP. Oke. Dari konfigurasi server IP kita menggunakan IP static. Dari IP static Ke depan nih, jelasinnya ke depan. dari IP static itu dari server kita menggunakan sistem DHCP untuk mempermudah kita dalam memberikan IP kepada para klien. Karena dengan menggunakan DHCP dapat mempersingkat dan mengefisiensikan waktu dalam melakukan pembagian IP. Setelah semua dibagikan IP secara DHCP, kita masuk ke router untuk melakukan konfigurasi itu. Di router kita melakukan konfigurasi untuk menghubungkan dari server satu ke server yang satu lagi dengan menggunakan komen-komen yang ada. Setelah dihubungkan, kita bisa mengeceknya langsung dengan cara mengirimkan pesan atau mengirimkan ping. Coba dicek, dikirim pesan. Kita lihat ya, kita uji hasilnya. Apakah bisa mengirimkan pesan? Visi 1 ke visi 2. Tenang. Oke, bisa dilihat itu hasilnya. Ya, source dari PC 0 ke destination-nya itu PC 1. Oke, sekarang ke gateway yang berbeda. Coba dikirim. Oke, di situ apa statusnya? Oke, statusnya apa di situ? Oke, berarti semuanya sudah sukses dan bisa mengirimkan ya PC source-nya PC 1 ya dari gateway yang 1.1 mengirim ke PC 4 yang gateway-nya 2.1 ya. Di situ komennya adalah sukses. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan ditutup. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kita dalam melakukan data. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, gimana kelompok yang lain? Hasilnya apakah sukses atau failed? Atau pilot? Sukses semua. Oke, berarti sudah paham ya bagaimana kalian dari mengkonfigurasinya. Ya. Kalau di sini tadi ada status dengan failed atau gagal, ya di sini karena si perangkatnya itu belum ibaratnya kalian tuh baru bangun dipanggil langsung suruh ini kan kaget juga kan, butuh proses. Nah itu juga sama gitu ya, ketika tadi perintah ngeping juga di celinya di situ kan ada hasil RTO atau request timeout. Nah tapi setelah dibawanya itu replay request, artinya ketika status failed itu si perangkat itu belum terhubung gitu ya, tapi kan ada prosesnya gitu. Kemudian ini sudah oke, ya saya harap teman kelompok yang lain pun bisa mengikuti dan bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada ketika misalnya mengkonfigurasi CLI-nya, ada invalid itu seperti apa, kemudian kenapa masih pilot gitu kan, untuk pengiriman pesannya dari PC atau atau perangkat yang berbeda seperti itu ya. Nanti KPD-nya saya nilai, kemudian nanti saya umumkan ke setiap kelompoknya masing-masing. Ya, saya minta kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Magdalena, oke. Jadi yang aku ambil dari DHCP server adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan penempatan alamat IP dalam satu jaringan. Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP harus memberikan IP secara manual. Oke, selain DHCP kan. Ya, ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan pertemuan hari ini? Silakan. Silakan. Untuk soal evaluasi nanti dikirim ya, standby di grupnya untuk kalian kerjakan ke setiap kelompoknya. Oke, mungkin cukup, saya rasa kalian sudah paham karena dilihat dari hasil kerja kelompok kalian tadi mengkonfigurasi jaringan WAN yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya, itu saya lihat tadi berhasil semua ya, walaupun tadi ada kondisi pilot karena memang statusnya perangkat belum terhubung seperti itu. Tapi untuk pada tahap ini yang saya bisa sampaikan dari materi kemarin sampai hari ini sudah tercapai alhamdulillah, tapi mudah-mudahan pada nanti ujian yang akan datang kalian bisa menyelesaikan dengan baik ya, terutama ujian keterampilan atau ujian prakteknya. Oke. Saya minta ketua kelas Irfan, silakan ditutup dengan doa. Untuk siap, marilah kawan-kawan sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.